Fakta baru terungkap, adanya pengkhianatan dan saling sikut di tubuh KKB TPNPB OPM. Sepak terjang Yotam Bugiangge ex prajurit TNI selama ini ternyata tak lepas dari ambisi pribadi dan juga faktor ketakutan akan bernasib tragis seperti dua ex prajurit TNI pembelot lainnya, yaitu Pratu Luki Matuan dan Prada Senatsol yang tewas secara mengenaskan. Seperti diketahui, Pratu Luki Matuan tewas oleh sesama anggota KKB karena berebut jabatan komandan operasi, di mana saat itu Luki Matuan hanya menduduki posisi sebagai instruktur perang dan berambisi mendapat posisi yang lebih tinggi, yaitu komandan operasi, di mana posisi ini ditinggalkan Undius Kogoya karena naik jabatan menjadi Panglima Kodam 8 TPNPB OPM Intan Jaya. Dan bergabungnya Luki Matuan ke KKB juga masih diragukan kesungguhannya. Sebagian anggota KKB Kemebu Intan Jaya bahkan mencurigai Luki Matuan sebagai mata-mata TNI. Luki Matuan yang berganti nama menjadi Kemebu Kasar juga ditengarai membuat laporan palsu bahwa kelompoknya telah menyerang pos TNI Bulapa dan berhasil menembak 3 prajurit TNI, padahal bohong belaka. Dan pos TNI di Bulapa Intan Jaya diketahui aman-aman saja. Akan halnya Prada Senatsol, ex prajurit TNI pembelot lainnya, nasibnya tak kalah mengenaskan. Senatsol ditangkap tim gabungan dari Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Nimangkawu pada 2021 lalu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur di sekitar DKI. Senatsol ditembak di kaki kanan karena melawan, dan akhirnya Senatsol diketahui meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura pada Minggu 26 September 2021 lalu. Pihak TPNPB OPM menyebut ada mata-mata dari dalam yang membocorkan tempat persembunyian Senatsol kepada aparat militer Indonesia. Melihat dua faktor tersebut, Yotam Bugiangge tidak mau bertindak gegabah dan tak mau buru-buru mendapatkan posisi sebagai komandan batalion. Yotam Bugiangge masih menjelajah mencari lahan baru. Diketahui beberapa pekan lalu Yotam Bugiangge bersama beberapa gelintir anggotanya mencoba peruntungan di Yahukimo. Namun sayang di sana sudah bercokol beberapa kelompok KKB, salah satunya yang dipimpin oleh Kopi Tua Heluka, yang mau tak mau membuat Yotam Bugiangge harus kembali ke daerah Kenya Menduga setelah sebelumnya sempat membuat orang dengan menembak 2 tukang ojek di DKI Yahukimo. Di Kenyam, Yotam Bugiangge harus bekerja lebih keras lagi supaya terlihat agresif di mata Egyanus Kogoya, sang Panglima TPNPB OPM Kodam 3 Nduga. Dan berharap Egyanus Kogoya secepatnya mengangkat dirinya menjadi komandan batalion. Sebagai informasi, saat ini Egyanus Kogoya memiliki 13 batalion di wilayah Nduga. Dan diketahui Yotam Bugiangge kini masih nebeng di batalion Wesem, pimpinan Napianus Kereba. Aksi terakhir Yotam Bugiangge diketahui bersama tim komandan operasi batalion Wesem, Mayor Asbak, melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan TNI Polri. Baku tembak tersebut terjadi pada Jumat 26 Mei 2023 dan pada Senin 29 Mei 2023. Kita akui memang, dalam hal perang, KKB memang memiliki nyali yang cukup tinggi dan teruji. Hal ini terbangun dari kebiasaan mereka dengan tradisi adat mereka yang menyelesaikan konflik antar suku atau antar wilayah dengan perang, yang sering terjadi di wilayah Papua, seperti kejadian yang baru kemarin. Kekuatan KKB Papua yang baru adalah nyali perang ditambah taktik lama TNI yang diajarkan oleh si Yotam. Oleh karena itulah, KKB Papua di bawah pimpinan si Yotam
sangat ditakuti oleh kubu KKB yang lain, termasuk KKB Papua di bawah pimpinan Egyanus Kogoya dan Lekagak Telenggen. KKB Papua di bawah Komando Yotam Budiangge benar-benar gegirisi bagi kubu KKB Papua yang lain, tetapi tidak bagi TNI, karena si Yotam hanya mendapatkan 1% dari ilmu TNI. Dari pengalaman, saya bisa memprediksi serangan mereka. Jika tidak menyerang pada malam hari sampai menjelang subuh, mereka akan melakukan penyerangan pada sore menjelang malam. Usai menyerang, seperti biasa, mereka pun melarikan diri saat hari mulai gelap, sehingga aparat tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengejaran pada mereka. Keesokan harinya, setelah menganalisa medan dan memprediksi arah datangnya serangan, pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, kami mulai mengatur posisi siaga. Saya pun mulai membagi tugas. Saya paham dengan jumlah anggota yang cukup banyak KKB kemungkinan besar akan melakukan serangan dari beberapa arah. Mereka akan melakukan strategi serangan tipuan klasik. Walau mereka datang dari arah selatan posisi kami, kemudian sebagian besar dari mereka akan mengitari posisi kami dan akan melakukan serangan utama mereka dari arah utara. Sekali lagi, ini strategi klasik turun-temurun yang biasa mereka gunakan dalam perang suku, dan telah dipadu dengan taktik lama TNI yang telah diajarkan oleh si Yotam pada mereka. Mereka akan kami lumpuhkan dengan cara mengikuti alur strategi serangan yang akan mereka lakukan. 2 personil saya perintahkan bersiaga di sebelah selatan, 1 orang bertugas menyiram, 1 orang melakukan tembakan terukur. Saya dan 2 orang rekan yang senapannya sudah dilengkapi pelontar granat bersiaga di sebelah utara. Dalam suasana panas matahari yang cukup terik, teropong termal kurang efektif digunakan. Suhu tubuh manusia akan relatif sama dengan suhu semak-semak, selain itu kultur tanah di sekeliling pos juga belum kami kenal sepenuhnya. Kami harus bisa menemukan posisi KKB yang berada di sebelah utara dan menghancurkan konsentrasi mereka sebelum serangan pembuka mereka dari sebelah selatan dimulai. Jika serangan utama mereka lumpuh, KKB yang lain akan lari tunggang langgang. Pukul 18.10 waktu Indonesia Timur, apa yang saya perkirakan terjadi, beberapa anggota KKB terlihat mengendap-endap sekitar 70 meter dari pos pemantauan kami. 2 orang pemimpin mereka terlihat berdiri sambil mengintip ke arah pos. Kelihatannya mereka sedang menunggu serangan pembuka dari rekan-rekan mereka di sebelah selatan. 2 pemimpin mereka berhasil saya lumpuhkan, kemudian 4 pelontar granat melesat, meluluh lantakkan semak-semak di sebelah utara pos pemantauan, yang diiringi siraman tembakan dari rekan kami di sebelah selatan. Semua berjalan tanpa perlawanan yang berarti dan sesuai dengan rencana. Kalaupun ada tembakan balasan itu mereka lakukan sambil berlari menyelamatkan diri. Setelah mengambil beberapa barang bukti dan foto dokumentasi, pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami bergeser menuju pinggiran sungai, sekitar 2 km dari posisi kami sebelumnya. Pukul 23.20 waktu Indonesia Barat melalui radio, pimpinan menghubungi saya dari pos induk. Pimpinan bertanya tentang kondisi kami saat ini. Saya menjawab kondisi tetap aman Besok pagi kami diperintahkan untuk bergeser dari lokasi, sejauh 15 km ke arah timur dari posisi pos pemantauan kami saat ini. Walau dalam hati saya kurang terima, tapi namanya Usai melakukan briefing tentang rencana khusus, pukul 8.15 kami mulai bergerak untuk bergeser. Beberapa saat kami sengaja mengulur waktu, seolah berkemas-kemas, karena saya tahu mata-mata KKB sedang mengamati kami dari ketinggian perbukitan. Kemudian kami berjalan ke arah utara melalui area yang sedikit terbuka, bukan ke arah timur seperti isi perintah komando. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami tiba di suatu lokasi. Saya mengamati sekeliling dan menganalisa medan. Usai menentukan posisi sesuai gambaran dalam otak saya, kami mulai mendirikan tenda. Seperti biasa, KKB akan melakukan serangan balasan jika salah satu dari anggotanya tewas. Mereka akan menyebut anggotanya yang tewas sebagai masyarakat sipil, kemudian melakukan pembalasan secepat mungkin. Inilah salah satu penyebab kenapa kami diperintahkan untuk bergeser oleh pimpinan kami. Saya kembali melakukan briefing. Kami sepakat untuk menyambut serangan balasan KKB. Seperti biasa kami lakukan di wilayah lain. Pukul 19 tepat kami bergeser, kira-kira 100 meter dari posisi camp.
Kami akan menunggu serangan pembalasan KKB atas tewasnya 2 orang sniper mereka 2 hari yang lalu. Mereka pasti akan mencoba mengepung dan menyergap markas kami. Pukul 2 tengah malam, satu anggota KKB terlihat mengendap-endap mendekati camp dari balik pepohonan. Kami membiarkannya mendekati camp sampai jarak 10 meter. Kami masih menunggu KKB lainnya muncul. Sampai pukul 2.30, KKB yang bersembunyi di balik pohon tak juga bergerak, sementara KKB lainnya juga tidak dapat kami pantau. Saya bergeser lagi ke arah depan camp. Ternyata di balik pepohonan ada 2 anggota KKB yang sudah bersiap menyergap camp. Saya langsung mengambil tindakan untuk mengeksekusi mereka. Hanya beberapa detik usai mengeksekusi, terdengar suara hingar-bingar teriakan bercampur suara tembakan dari balik pepohonan. Untuk mengaburkan posisi kami sengaja tidak melakukan tembakan balasan. Karena KKB tidak mengerti posisi kami yang sebenarnya, dan bercampur dengan rasa kaget, mereka melakukan tembakan balasan ngawur sambil melarikan diri. Kira-kira 10 menit kemudian suasana kembali sunyi. Kami mengarahkan teropong termal ke arah bawah perbukitan untuk mencari arah lari anggota KKB, untuk memastikan apakah mereka akan kembali atau tidak. Setelah berselang beberapa jam, kami pantau ulang lokasi pelarian KKB tersebut, ternyata aman. Demikian juga dengan sekitarnya.